Kebalik, oke. Kabar, kabar Halo, udah jelas. Halo, ya Ci Juli, kabar sehat, Ci? sehat. Iya, wah, sesehat IHSG ini sepertinya ya, Ci. Ah, ah, Kita udah gimana? break, kita udah break all time high lagi nih, Ci Juli. Iya, Jadi kalau kita ngelihat kan most likely kalau biasanya udah break all time high, mungkin ada momentum dia bergerak konsolidasi di level ini. Dan kemudian pasti ada potensi untuk melemah lagi. Biasanya kan seperti mm, itu ya. Tapi kan untuk market kita yang saat ini kan belakangan IHSG itu sering banget anomali gitu ya, Ci. Jadi walaupun bursa-bursa lain merah, kita tuh masih kuat gitu berada di zona hijau. Nah, most likely kalau kita lihat nih berdasarkan pandangannya Ci Juli, apa nih komentarnya ngelihat market kita yang udah tembus all time high lagi, Ci? aku sih ngelihatnya sih positif ya, karena ngelihat inflow dari foreign kan juga masif banget nih. Dari selama Heeh. ini, banyak kan waktu itu kan pada takut, waduh indeksnya jelek lah, nanti Mm-mm. biasa perform di bulan 9 bulan 10 merah gitu. Ternyata malah Heeh. all time high kan. Dan itu memang Heeh. terbukti dari inflow-nya asing. Aku rasa sih aku positif ya, walaupun besok merah, seharusnya Mm-mm. nanti ada dorongan beli lagi gitu. Malah kita justru harusnya buy on weakness. Oke oke oke. Tapi kan ini kalau kondisinya udah seresisten ini ya, Mm-mm. sudah sky is the limit. Apakah Mm. eh, sudah mulai kelihatan risikonya kalau kita mulai akumulasi di level-level ini gitu? Apa nih sebaiknya sikap dari para cuan troopers ngelihat kondisi kayak gini? Yang pertama sih pasti trailing stop, itu jangan lupa. Mm-mm. Udah pasti nomor satu lah, seat beltnya dipasang dulu. Udah gitu tetap yang kita fokus aja ke saham-saham yang uptrend. Jadi mau indeksnya mau turun kek, mau naik kek, kita kan tetap ikutin yang naik ya. Jadi nggak peduli dia mau sideways kek, mau apa kek, selama kita pilih sahamnya yang outperform dari indeks, maka porto kita aman-aman aja. Gitu. Oke 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 oke. Jadi cara memilih emitennya sendiri juga ini penting ya di kondisi market kayak gini. Berarti eh, apakah memilih big caps itu menjadi pilihan yang kurang tepat nih, Cijo? Karena kan big caps kan pasti dia menjadi penggerak indeks kan, udah pada di atas semua nih berarti rata-rata. Gimana nih, Ci? Big caps kalau misalnya kayak BCA, BMRI Mm-mm. kan juga udah all time high ya. Jadi risknya Betul. memang lebih gede. Kalau aku Mm-mm. mungkin lebih ngelirik, kalau misalnya memang tetap teman-teman pingin milih yang big caps, aku lebih memilih BRI ataupun si BNI karena dia belum all time high nih dan masih di bawah. Dia Mm-mm. masih ada reward sekitar 9 sampai 10%. Jadi masih oke lah. Tetap Iya. kita strateginya tetap harus buy on weakness sih. Nggak bisa kita entry di atas karena resiko. Jadi Mm-mm. kita tunggu aja Mm-mm. buy on weakness supaya kita cuan ya. Aku sih percaya BRI tetap akan all time Mm-mm. high. BNI juga berpotensi untuk all time high. Apalagi ngelihat inflow-nya tuh gede banget. ASII juga Mm-mm. aku ngelihat inflow asingnya gede banget ya. Itu juga Mm-mm. menarik karena saham-saham yang belum naik banyak dan ada inflow asing masih berpotensi untuk naik sih aku menurutku seperti itu. Kalau mau yang Oh, lebih oke. high risk, kalau yang suka Mm-mm. high risk nih ada Oh, high risk, high return. high risk high return Iya. kayak Jekon gitu ya atau Heeh. Jemas, BMTR. Itu BMTR Oh, menarik. BMTR. BMTR. Iya, Wow. Jekon, Jemas, sama BMTR. Nanti kali kita bahas satu-satu ya, Ci ya. boleh boleh boleh. Oke, tapi ngomong-ngomong, aku mau say thank you juga nih buat Cijul. Ini kita mewakili Sumber Sekuritas mau say thank you karena kita kemarin udah dikirimin kue bulan. Oh Semua orang iya, dapat, heeh. semua orang dapat kue bulan dari Cijul, dari Wisdom Invest, dari Cifoni juga. Thank you banget untuk iya mooncake-nya. Sama-sama. Moga-moga Biar kita cuannya ini ya, biar bareng-bareng cuannya ya. jadi ini ya. Iya. Betul, betul. Oh ya tuh ada Cifoni tuh kue bulan. Iya benar-benar. Semoga juga emiten-emiten yang kita pilih itu to the moon juga. Bener banget itu. Justru Iya fungsinya iya iya. dikirim makan kue bulan biar to the moon juga itu, bener. Oke siap. Thank you Ci. Oke Ci, ini Mm-mm. ngomong-ngomong to the moon, tadi beberapa emiten kan udah disebutkan ya dan pasti Mm-mm. yang sesuai dengan
screeningnya Wisdom Invest ini akan lebih banyak lagi gitu. Nah, ini supaya sesuai dengan tema kita malam hari ini, Ci Oh, Julie, terkait eh, dengan cara membuat trading system dan cara screening. Nah, ini seperti apa sih seharusnya, apalagi kondisi marketnya lagi kayak gini. Oke, kalau kita ngomongin trading system, kita mesti ngerti dulu ya, trading system itu apa. Terutama sistemnya itu sendiri. Kalau kita perlakuin trading ini seperti bisnis, pasti hasilnya seperti bisnis juga. Dari mindset itu dulu deh, gitu yang paling dasar. Jadi jangan sampai kita mindsetnya dari awal salah, kita perlakuin trading itu seperti judi. Nanti hasilnya juga kayak judi. Kalau kita iseng-iseng, maka nanti hasilnya juga kayak iseng-iseng gitu ya hasilnya. Nah, karena kita sesuai trading ini kita diperlakukan seperti sebuah bisnis, jadi kita mesti lihat dulu bisnis itu seperti apa sih. Bisnis itu biasa punya sistem yang baik juga. Dia punya SOP-nya, jadi nggak ngasal-ngasal ya. Contohnya kayak franchise lah. Franchise itu punya SOP-nya. Dia cara masak ayamnya aja ada aturan khusus gitu, ada aturannya. Pemilihan bahan bakunya juga mereka punya standarisasinya. Intinya pada standarisasi itu. Nah, terus jangankan ngomongin standarisasi itu ya, kita milih pasangan aja kan punya standar kan, gitu ya. Oh, punya Betul, standar, iya. makanya nggak sembarangan. Jadi kita kalau milih saham ya jangan sembarangan juga, bener ya. Nah, Bener-bener. yang paling jangankan bisnis, logo doang nih. Aku kan soalnya basicnya desain ya. Jadi logo itu punya buku panduan logo. Jadi nggak sembarangan, terutama untuk perusahaan-perusahaan Hmm. gede. Contohnya kayak si Pertamina, dia tuh pasti punya yang namanya buku panduan logo. Sehingga logo itu ketika diaplikasiin ke beragam media itu nggak sembarangan aplikasiinnya. Jadi nggak penyot kiri, Hmm. nggak penyot kanan ataupun penyot jadi vertikal gitu memanjang atau gimana gitu. Iya, Jadi iya, intinya iya, mereka iya. punya buku panduan. Nah, jadi trading system ini pada dasarnya adalah standarisasi kita dalam membeli dan menjual saham. Jadi landasan ya, Mm-mm. sehingga trading kita tuh terukur, teratur, terencana, dan disiplin. Nah, si trading system ini Mm-mm. sebenarnya kayak racikan dapur masing-masing trader. Jadi Daniel punya trading system sama aku punya trading system bisa beda. Apalagi Iya. kalau style tradingnya lain ya. Jadi trading Mm-mm. sistemnya untuk scalper, trading sistemnya swinger, sama trading sistemnya investor itu udah pasti beda banget. Jadi kita mesti tahu dulu trading sistem style trading kita tuh apa, sehingga kita bisa bikin trading system yang menyesuaikan sama style trading kita. Sama ya, Mm-mm. jadi karena ini racikan dapur, sama kayak kita punya standar ke pasangan kita yang jadi Mm-mm. standar pasangannya. Misalnya teman-teman punya standar pasangan nih, pasti kan ada standar Iya. minimal gajinya Mau sekian, yang minimal cakep. punya rumah, mau, mau yang eh, size-nya begini-begini gitu. Iya, 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 iya. Pasti kan ada ya, dan standarnya pasti beda-beda. Mungkin kalau aku maunya nggak boleh lebih muda dari aku misalnya. Ada yang Iya, nggak apa-apa iya. lah berondong gitu kan. Yang penting dia udah punya rumah, punya mobil, punya ini, punya tabungan, punya saham gitu kan. Iya. Jadi standarnya beda-beda. Tentuin dulu style trading, terus baru kita bisa bikin trading system yang sesuai sama diri kita. Nah, kalau teman-teman tertarik sama trading system ini, sebenarnya bisa dibaca di buku. Banyak Mm-mm. buku-buku yang menarik, salah satunya itu Turtle Trader. Pernah dengar gak? Hmm. Turtle Trader Turtle ini, Trader. ya, di sana uniknya ya, Mark Minoff ini juga bukunya bagus tuh. Dia ada trading systemnya. Mm-mm. Cuma kalau di Turtle Trader ini menariknya, dia sebetulnya dia memang nggak nyebut, tapi aku dari baca tulisannya dia sebetulnya menggunakan NLP, teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, teknik NLP Hmm. itu secara sederhananya dia tuh memprogram turtle tradernya. Jadi turtle trader itu ungkapan untuk ke istilahnya anak didiknya lah. Dia bikin grup, jadi dididik dan menggunakan trading sistemnya dia gitu. Dan itu Mm-mm. berhasil sehingga artinya trading system ini sebenarnya bisa diterapin ke semua orang sebetulnya. Kalau kita disiplin Mm-mm. ya, itu ada di bukunya semua deh. Kalau misalnya teman-teman tertarik bisa baca itu Turtle Trader-nya. Jadi dia di dalam Mm-mm. Turtle Trader itu Ini ya membahas yang NLP covernya warna kuning ya, Ci ya. The kuning. Complete Turtle Trader ya. Ya, yang itu. Jadi Oh, dia ini. membahas, ya benar. Ah, ah.
buku yang itu. Oke. Jadi dia ada membahas tentang trading system, dia berhasil mendidik anak didiknya itu sebagai trader, super trader gitu, bahkan sukses semua. Mm-mm. Enggak semua sih, beberapa ada yang enggak jadi, itu karena mereka mungkin udah lepas dari trainingnya, jadi mereka jalan Mm-mm. masing-masing gitu, ada yang berhasil dan ada yang gagal juga sih. Nah, Mm-mm. lalu si Mark Minervis ini sih tetap aku yang paling the best sih, dia juga ada trading sistemnya, itu lebih komplit lagi Mm-mm. menurut aku, karena dia ngejelasinnya lebih detail. Nah, jadi teman-teman bisa baca kedua buku itu buat panduan untuk membuat trading sistemnya. Cuma rata-rata sih ini stylenya semua swing. Jadi kalau Mm-mm. misalnya mau bikin trading system yang scalping, belum ada sih, aku belum baca sih buku panduannya. Atau mungkin bisa, Oh. dia selama ini yang ada di buku-buku itu rata-rata stylenya swing. Nah, jadi Oh, tahapannya oke. itu aku bikin rangkuman dari semua buku-buku yang Mm-mm. aku baca itu. Tahapan membuat trading system itu tetap pertama-tama itu diawali sama screener. Jadi screener itu Mm-mm. bahkan ada sistemnya. Cara screening Mm. si fast trader, cara screening scalper, sama cara screening swinger ataupun investor pasti beda kan. Makanya pilihan Mm-mm. sahamnya bisa beda-beda. Jadi dimulai dari screener. Screener itu teman-teman bisa bikin standarisasinya sendiri, tergantung stylenya ya. Jadi contoh nih, Mhm. ini contoh doang. Misalnya waktu screening teman-teman bisa nentuin mau cari saham yang likuiditasnya itu berapa. Kalau yang portonya jumbo, pastikan dia screeningnya adalah saham-saham yang liquid banget dong. Gak bisa dia trading di saham-saham yang mini-mini. Nah, sedangkan yang Iya, iya. portonya mini, pastikan dia bisa. Justru carinya yang mini-mini gitu, supaya hasilnya maksi ya. Nah, terus misalnya screening saham-sahamnya itu harus di atas MA20. Ini contoh doang. Bisa juga ada yang maunya pakai screenernya, aku pokoknya saham di atas MA200 udah oke lah, nggak harus sampai di atas MA20 gitu. Itu juga bisa. Terus kalau Mark Minervi ini dia screenernya salah satunya pakai fundamental. Jadi harus ada EPS-nya yang meningkat juga atau ada turnover dari EPS-nya. Jadi ada contoh beberapa saham yang EPS-nya bagus tuh apa ya? RMKE itu. Terus si Friends sebenarnya ada turnover juga ya. Nah, jadi itu menarik tuh. Salah satu saham-saham yang IPS-nya mulai membaik, terus apalagi setiap kita harus ikutin ya IPS-nya, kalau dia semakin naik terus, semakin meningkat, itu menarik. Bisa kita pantau. Nah, dari screener, habis screener tahapannya adalah tentu kita bikin watchlist. Jadi yang udah masuk screener itu, kita bikin watchlistnya. Watchlist itu di semua aplikasi sekuritas bisa ya. Kita bisa update, kita bisa variatif. Misalnya watchlist khusus Big Bang, terus watchlist khusus gorengan, terus watchlist khusus yang blue chip gitu, atau watchlist khusus batu bara gitu. Itu kita bisa update terus, dan itu diupdate terus sesuai dengan kebutuhannya kita. Dari watchlist ini kita lanjut Oke. masuk masuk ke analisanya nih. Jadi pertama screener, udah dapat nih misalnya 50 saham, habis itu masukin ke watchlist, kita mulai analisa. Karena dari 50 saham, kita nggak mungkin kan tradingin semuanya. Kita harus pilih lagi nih. Karena itu kita Betul. harus analisa lagi. Karena kita harus pilih the best. Jadi kalau kita udah punya calon nih 50 misalnya, calon pasangan, pasti kita kan nyari lagi, nyaring lagi ya, screening lagi. Yang mana nih? Yang best of the best lah. Kita pilih misalnya jadi 5 terbaik. Nah, kalau di Heeh. analisa ini yang lebih mendetail, jadi kita harus gunain technical indicator. Jadi ada Mhm. parameter untuk entry dan exit-nya. Misalnya kita mau entry-nya itu dia MACD-nya harus udah golden cross. Terus misalnya Mhm. dia harus di atas MA20 dan dia jauh nggak dari support. Jadi harus tahu support resistnya di mana, terutama risk reward-nya. Jadi kita cari di Mhm. antara itu risk reward-nya yang paling menarik itu apa. Seperti itu. Nah, dari Oke. analisa udah terpilih 5 misalnya, kita mulai bikin trading plan dan atur money management seperti itu. Mhm. Dari trading plan tinggal eksekusi. Habis eksekusi kita review dan evaluasi sistem. Nah, jadi sering yang di skip sama teman-teman itu adalah bagian
review dan evaluasi sistemnya. Bahkan ngitung risk reward aja pasti teman-teman jarang nih. Ayo ngaku ya. Siapa nih yang jarang? Taunya cuma tanya doang, Daniel, saham apa nih yang perlu dibeli? Masuknya di mana? Keluarnya di mana? Biasanya cuma gitu doang. Pakai kira-kiramologi. Kira-kira dia bakal kayak nah, gitu. itu dia. Salahnya nggak ada trading plan. Ini tuh benar, ini tuh benar-benar harus dihitung ya, berarti ya, Ci ya. Iya, kalau kita punya bisnis gitu ya, emangnya kita nggak ngitungin hari ini penjualan berapa sih, cuannya berapa sih? Terus kita pasti punya proyeksi dong. Kira-kira kalau cuannya dalam 1 hari sekian, dalam 30 hari, berarti gue bisa cuan berapa? Kalau terburuknya besok nggak ada jualan, kira-kira resikonya berapa? Itu kan pasti kita semua hitung ya. Jadi dimulai dari hitung-hitung. Kalau teman-teman nggak ngitung, apalagi risk reward nggak dihitung, itu ya sama aja kayak kita mau dagang tapi nggak ngitung gitu. Jadi nggak ada pembukuan, nggak ada kas dan apa segala macam nggak dihirauin, kan pasti berantakan ya jadinya. Gitu. Habis review, evaluasi sistem nggak selesai di situ, kita harus repeat. Jadi trading system ini nggak cuma sekali, tapi diulang-ulang terus. Jadi dia sebuah proses yang terus berterus-terus ya, berkelangsungan. Jadi mau balik lagi ke screening, watchlist, analisa dan sebagainya sampai kita balik lagi review, kita evaluasi sistemnya. Salahnya di mana nih? Kalau kemarin tradingan gue gagal. Gagalnya di mana nih? Jadi kita harus lihat, oh ternyata kalau kurang ini, maka kita harus perbaikin yang ini. Gitu ya. Dan karena diulang-ulang, otomatis akan jadi habit. Kita bisa karena terbiasa kan ya, ada ungkapan seperti itu. Jadi hati-hati, yang biasa kita lakuin itu benar apa enggak. Kalau kita ngelakuin terus hal yang salah, maka jangan heran dalam bertahun-tahun berikutnya, tahun-tahun ke depan, kita nggak akan berubah. Karena yang kita lakuin itu sama terus, habit yang salah. Jadi kita harus membuat habit yang benar dulu. Kalau habitnya udah benar, baru jadilah trading system yang benar ya. Baru kita tinggal terapin diulang-ulang. Sama kayak si turtle trader itu. Jadi dia udah punya trading system yang bagus, lalu dia pakai teknik NLP tuh. Jadi istilah gampangnya itu NLP itu adalah NLP iya. Apa sih sebenarnya Ci NLP itu? NLP itu NLP itu Neuro Linguistic Programming. Bahasa sederhananya, dia mencoba memprogram isi kepala dari turtle tradernya itu supaya bisa mengikuti trading sistemnya dia, gitu. NLP ini udah banyak banget sih dipakai biasanya. Itu lebih ke psikologis ya berarti ya? Iya benar. Oke. Karena justru kan biasanya kita tahu kan psikologi trading itu justru memegang 60-70% peranan penting ya dalam trading. Jadi itu dulu. Dia pakai teknik NLP, salah satunya sih disiplin. Udah pasti disiplin banget. Nah di buku Turtle Trader itu dia ada jelasin bahwa semua turtle trader dia harus benar-benar ngikutin trading sistem dia benar-benar sama persis. Jadi kayak robot lah gitu. Nggak boleh kerjain sesuatu yang di luar trading sistemnya dia. Kayak gitu.